Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sulfikar, kemudian ada Mutiara Islamia, kemudian yang ketiga ada Rizwan Alan Christian, kemudian yang keempat ada Muhammad Asad. Nah, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas besar teori dana pensiun, di mana ada 3 hal yang akan kita hitung. Yang pertama, kita akan menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria menggunakan agregat cost method. Kemudian yang kedua, itu kita akan mencari PSL dan SC atau past service liability dan supplement contribution dengan menggunakan metode ABC dan EAN atau entry age normal. Kemudian yang ketiga itu kita akan menentukan gain or loss. Nah, baik langsung saja ke yang pertama, yaitu kita akan mencari iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan menggunakan agregat cost method. Nah, adapun soalnya, yaitu yang pertama, agregat cost method dengan asumsi E sama dengan 20 sampai 25, kemudian A sama dengan 21 sampai 26, kemudian X sama dengan 25 sampai 30, dan T atau tahunnya itu sampai yaitu 2023. Nah, untuk agregat cost method ada 3 yang akan dihitung, ada 3 metode yang akan kita gunakan. Yang pertama, menentukan besarnya iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan menggunakan metode agregat actual benefit cost. Kemudian yang kedua itu menentukan besarnya iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan metode agregat entry age normal atau dengan agregat usia. Kemudian yang ketiga itu kita bisa kita akan menentukan besarnya iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan menggunakan metode agregat attain age normal. Nah, karena baik untuk mencari hal ini, tentunya kita akan menggunakan asumsi-asumsi dan informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Di mana informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu nilai komutasi, di mana untuk usia 20 sampai 58. Nah, kita dapatkan DX sampai dan NX-nya. Nah, selanjutnya adapun asumsi yang kita gunakan, yang pertama tentunya tadi untuk usia usia masuk bekerja, usia masuk program dana pensiun, dan usia eh, saat penghitungan kita sudah tahu yaitu E, mana E itu sama dengan 20 sampai 25, A itu sama dengan 21 sampai 26, kemudian X itu 25 sampai 30. Kemudian asumsi selanjutnya itu suku bunga sebesar 5%, kemudian kenaikan upah sebesar 2,5%, kemudian kita tentunya akan menggunakan anuitas, di mana untuk anuitas per tahunnya itu kita itu sama dengan eh, kita cari dengan nilai komutasi di mana NR per DR kita dapatkan sebesar 14,176. Kemudian itu untuk per tahunnya, untuk per bulannya kita bisa menggunakan eh, N anuitas tadi, kemudian dikurang M dikurang 1 per 2 dikali M. Nah, di mana M-nya kan 12 karena ada 12 kali pembayaran dalam 1 tahun, makanya kita dapatkan anuitas sampai usia pensiun itu sebesar 13,717. Nah, selanjutnya asumsi selanjutnya itu upah awal, di mana upah awalnya kita akan menggunakan tabel gaji, di mana tabel gaji sudah kita dapatkan dari awal, di mana data untuk 34 provinsi. Yang ini, kolom yang ini. Nah, selanjutnya asumsi selanjutnya itu alfa sebesar 2%. Kemudian masa kerja, di mana masa kerja itu sama dengan R dikurang E, maka kita dapatkan 38 sampai 33. Kemudian R dikurang A, di mana hasilnya 37 sampai 32. Nah, eh, itulah asumsi-asumsi yang akan kita gunakan untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria dari 3 metode yang ada di accrued benefit agregat actual, mohon maaf, di agregat cost method. Nah, kita langsung saja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode agregat actual benefit cost atau AABC. Nah, pada penghitungan AABC yang harus kita tentukan lebih dulu itu yaitu adalah usia rata-rata, di mana usia rata-rata yang dimaksud ini tentunya usia masuk bekerja, usia masuk program dana pensiun, dan usia saat penghitungan. Jadi kita cari terlebih dahulu rata-rata dari 6 kelompok usia tersebut. Maka kita dapatkan untuk usia rata-rata
tersebut, yaitu untuk pertama usia rata-rata masuk bekerja yaitu 23 tahun, kemudian usia rata-rata masuk program dana pensiun sebesar 24 tahun, kemudian usia rata-rata saat penghitungannya itu 28 tahun. Nah, ini yang akan kita cari kemudian. Selanjutnya, karena kita ingin mengetahui iuran normal dan kewajiban aktuarnya, tentunya kita akan menggunakan persamaan eh, yang berkesinambungan atau berkorelasi atau memiliki hubungan. Nah, adapun untuk yang persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan iuran normal dan kewajiban aktuarnya yaitu eh, yang TNCX bar itu sama dengan nilai komutasi DR per DX bar dikali BX, di mana BX ini adalah benefit. Nah, seperti yang kita tahu untuk benefit ini kita bisa sebenarnya gunakan eh, untuk penghitungannya. Kemudian untuk TAL atau kewajiban aktuarianya kita bisa menggunakan karena jika kita sudah mendapatkan NC di awal tadi atau normal contribution, nah kita sisa mengalihkan dengan X bar dikurang E seperti itu. X bar dikurang E bar. Nah, karena kita sudah mengetahui persamaan yang akan kita gunakan, Mbak, langsung saja kita akan mencari iuran normal dan kewajiban aktuaria. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai komutasi untuk menentukan iuran normal, yaitu dengan cara DR per NX. Di mana karena usia pensiun kan 58, kemudian NX bar itu 28, maka kita akan menggunakan untuk DR per NX itu konstan, yaitu D yaitu D58 per DR. D58 per D28. Maka kita dapatkan 0,20972. Selanjutnya, kita akan mencari benefit dari NC. Di mana benefit itu caranya kita bisa menghitungnya dengan pertama alfa, kemudian nilai alfa 2% dikalikan masa kerja. Masa kerja pada saat penghitungan maka kita menggunakan 35. Kemudian upah. Upah rata-rata, di mana upah rata-rata kan karena X bar sama, yaitu 28. Kemudian kita akan menggunakan asumsi bahwa tidak ada kenaikan upah dari awal masuk hingga usia penghitungan X. Maka uh, itulah alasannya mengapa upah yang digunakan adalah upah awal per bulan. Upah awal per bulan. Kemudian kenapa dikali 6? Karena ada 6 kelompok usia. Karena kan kita rata-ratakan sehingga ini yang menjadi pengalinya. Ada 6 kelompok usia. Kemudian dikalikan kenaikan upah. Kenaikan upahnya 1 ditambah 2,6%. Pangkat 58 dikurang 1. 58 dikurang 1. Mohon maaf. 58 dikurang 1. Dikurang X bar. Kemudian dikalikan anitas per R kurang A. Maka kita dapatkan untuk benefitnya misalnya untuk AC sebesar 80.647.084 rupiah. Itulah untuk mencari nilai benefit dari NC. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai komutasi dan benefit dari NC, maka kita bisa menemukan TNC-nya, di mana TNC itu sebesar DR per NX dikalikan benefit, kita dapatkan semisal untuk AC itu sebesar 16.912.925 rupiah. Nah, itulah untuk iuran normal. Kemudian kita lanjut ke kewajiban aktuarianya. Di mana kewajiban aktuarianya itu kita bisa menggunakan persamaan NC dikali X bar dikurang E bar. Nah, kita dapatkan untuk TAL-nya, yaitu NC tadi kita kan sudah dapatkan, kemudian X bar kan 28, kemudian E bar itu sama dengan 23. Sehingga kita kalikan dengan hasilnya untuk kewajiban aktuarial misal untuk AC itu sebesar 67.651.699 rupiah. Nah, itulah hasil penghitungan kewajiban aktuaria dan iuran normal dengan menggunakan metode Accure Benefit Cost. Selanjutnya kita melangkah ke metode yang kedua, yaitu metode agregat entry age normal dengan menggunakan agregat usia. Nah, hampir sama dengan
yang sama dengan sebelumnya, tentunya kita akan menggunakan E bar atau E rata-rata, A rata-rata, dan X rata-rata. Nah, untuk menghitung iuran normal dan kewajiban aktuarianya, ini tentunya berbeda dengan metode sebelumnya. Kita akan menggunakan persamaan di mana nilai komutasi dr per NE bar dikurang NR. Kemudian dikalikan dengan benefit. Selanjutnya untuk kewajiban aktuarianya, kita bisa menggunakan DR per DX dikali benefit untuk TAL-nya, kemudian dikurang dengan iuran normal yang sudah kita dapatkan sebelumnya dikalikan nilai komutasi NX bar dikurang NR per DX bar. Nah, langsung saja kita cari di mana nilai komutasi pertama untuk menghitung NC-nya. Kita menggunakan DR per NE dikurang NR atau D58 per N D58 dikurang per N per NE bar atau N23 dikurang NR. NR-nya kan N28. Nah, kita dapatkan untuk nilai komutasi DR per NX, NE kurang NX yaitu 0,00967. Selanjutnya kita cari untuk benefit dari TNC, itu kita bisa cari dengan cara sama dengan yang di awal untuk metode ABC, yaitu alfa dikali masa kerja, kemudian dikalikan upah dikali 6, karena ada 6 kelompok usia, kemudian dikali 1 ditambah 1 ditambah kenaikan upah pangkat 58 dikurang 1 dikurang X bar dikali anuitas. Nah, ini tidak perlu lagi untuk dibagi dengan R kurang A. Nah, karena sehingga kita dapatkan untuk benefit dari TNC itu misalnya untuk AC sebesar 3.102.322.269 rupiah. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai komutasi dan benefitnya, maka kita bisa mendapatkan nilai iuran normal dengan cara mengalihkan kedua kolom tersebut. Sehingga kita dapatkan nilai iuran normal, semisal untuk AC itu sebesar 30.11.817 rupiah. Nah, itulah cara untuk mendapatkan iuran normal. Kemudian kita lanjut ke kita ingin menghitung kewajiban aktuarianya. Nah, tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita perlu mencari benefit THL terlebih dahulu. Di mana benefit THL itu, di mana benefit THL itu bisa kita gunakan dengan cara yang sama tadi dengan BRTNC, yaitu alfa kemudian dikali masa kerja, kemudian dikalikan upah awal atau UPX. Karena asumsinya tidak ada kenaikan upah dari awal masuk sampai usia penghitungan, maka tetap kita gunakan di sini UPE atau upah awal. Jadi dikali 6 karena ada 6 kelompok usia, kemudian dikalikan kenaikan upah itu sebesar 2,5%, pangkat 58 dikurang 1 dikurang X bar kan sama dengan 28. Maka kita dapatkan kemudian dikalikan anuitas, sehingga kita dapatkan untuk benefit untuk THL-nya itu sebesar untuk AC 2.742.839 rupiah. Nah, karena kita sudah mendapatkan benefit THL dan TNC, maka kita bisa mencari kewajiban aktuaria dari menggunakan metode agregat dan triage normal dengan cara persamaan yang tadi, yaitu kita menggunakan komutasi di mana D58 per DX bar yaitu D28, kemudian dikalikan benefit THL, kemudian dikurang TNC atau nilai iuran normal, kemudian dikalikan dengan nilai komutasi NX bar atau N28, kemudian dikurang N58 per D28. Nah, sehingga kita dapatkan untuk kewajiban aktuaria 2023 untuk metode agregat entry H normal menggunakan agregat usia itu sebesar untuk AC 98.857.445 rupiah.
Begitu seterusnya untuk ke 34 provinsi. Nah, itu tadi cara menghitung iuran normal dan kewajiban aktuaria dengan menggunakan metode agregat entry age normal, agregat usia. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu metode agregat attain age normal. Nah, bedanya dengan entry age normal tadi, karena entry age normal kita memandang dari kapan peserta masuk bekerja. Sedangkan untuk agregat attain age normal kita akan melihat dari kapan peserta masuk sebagai peserta program dana pensiun. Nah, adapun rumus yang akan kita atau persamaan yang akan kita gunakan ya sama dengan kalau TNC itu kita akan menggunakan nilai komutasi DR per D A bar, kemudian dikalikan benefit per anuitas, di mana anuitasnya akan kita cari nanti. Kemudian untuk TALT atau TAL 2023 itu caranya hampir sama dengan metode entry normal. Baik, langsung saja kita akan menghitung yang pertama-tama yaitu iuran normal. Nah, caranya karena nilai komutasi DR per DA itu kita bisa dapatkan yaitu D58 D58 dibagi D58 dibagi D24 karena abar kan sama dengan 24, maka kita dapatkan nilai konstan dari komutasi DR per DA yaitu 0,17216. Kemudian kita bisa mencari benefitnya. Benefit sama juga dengan cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara alfa dikali masa kerja, kemudian eh, dikalikan upah, kemudian dikalikan kenaikan upah pangkat 58 dikurang 1 dikurang abar dikali anuitas. Nah, sehingga kita dapatkan untuk benefit TNC itu sebesar kalau untuk Aceh itu 3.026.655.873 rupiah. Kemudian karena kita ingin membaginya dengan anuitas, tentunya kita akan mencari anuitas terlebih dahulu dengan cara yaitu untuk anuitas masuk program dana pensiun itu kita bisa cari dengan menggunakan N A bar atau N24 dikurang NR kemudian dibagi dengan D24 sehingga kita dapatkan untuk anuitas itu sebesar 16,74558. Nah, karena kita sudah mendapatkan variabel-variabel untuk menentukan TNC, maka kita bisa mendapatkan TNC-nya dengan mengalihkan DR per DA, kemudian dikalikan benefit, kemudian dibagi dengan anuitasnya. Sehingga kita dapatkan untuk iuran normal menggunakan metode agregat ATNH normal untuk Provinsi Aceh itu sebesar 31.116.657 rupiah. Itu untuk iuran normalnya. Kemudian kita ingin mencari kewajiban aktuaria. Nah, sama dengan metode entry age normal, kita akan mencari BRTAL terlebih dahulu dengan cara yang sama juga dengan BRTC, yaitu alfa dikali masa kerja, kemudian dikali upah, kemudian dikalikan kenaikan upah pangkat 58 dikurang 1 dikurang X bar. X barnya kan 28, kemudian dikalikan dengan anuitas. Sehingga kita dapatkan untuk benefit THL. Benefit THL itu sebesar 2.742.839 rupiah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan total kewajiban aktuaria pada tahun 2023 dengan cara nilai komutas kita kalikan nilai komutas dengan rumus seperti ini. Nilai komutasi D58 dibagi D28 kemudian dikali dengan BR atau benefit THL kemudian dikurang dengan kewajiban aktuaria dikali N28 dikurang N58 per D28. Sehingga kita dapatkan untuk kewajiban aktuaria pada tahun 2023 untuk Aceh itu sebesar 81.327.518. Begitu terus untuk ke 34 provinsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai agregat cost method. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
mungkin untuk untuk past service liability dan supplement contribution akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara Islamia. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Islamia. Di sini saya akan menjelaskan bagian past service liability. Adapun soalnya, tentukan besarnya PSL dan SC jika diangsur sampai usia pensiun dini atau 51 tahun dengan metode ABC dan EAN. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan nilai komutasi yang sudah kita hitung sebelumnya dari usia 20 hingga 51 tahun. Dan asumsi yang digunakan itu, yang pertama suku bunga 5%, usia masuk bekerja 20 hingga 25 tahun, kenaikan upah kita gunakan 2,5%, usia masuk program dana pensiun usia 21 hingga 26, dan usia saat perhitungan itu 25 hingga 30. Dan usia pensiunnya tadi ditentukan 51 tahun. Kemudian kita menggunakan anuitas sehingga asumsi yang digunakan ini bisa kita cari dengan cara membagi nilai komutasi NX, yaitu NR dibagi dengan DR, kita dapat sebesar 15,53. Nah, ini untuk 1 tahun. Sedangkan untuk per bulannya itu, kita menggunakan anuitas 51 tahun itu, kita dapat 15,08. Selanjutnya, untuk upah awalnya atau UPE-nya, kita akan menggunakan tabel gaji, yaitu ini. Terus, selanjutnya, asumsi untuk alfanya itu 2%, dan kemudian kita bisa cari untuk masa kerjanya, yaitu dengan mengurangi usia pensiun dengan usia masuk bekerja atau R dikurang E. Dapat 31 hingga 26. Dan juga R dikurang A ini kita bisa dapatkan untuk membantu perhitungan nantinya. Selanjutnya, langsung saja masuk ke metode ABC. Di sini kita lihat bahwa untuk menentukan PSL itu nilainya sama dengan UAL. Ini sama dengan UAL A, atau kita asumsikan bahwa UAL A ini sama dengan 0, sehingga UAL ini sama dengan total AL-nya. Sehingga yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah AL-nya, atau actuarial liability-nya, atau kewajiban aktuarianya. Dan kalau kita ingin mencari kewajiban aktuarianya, kita bisa mencari terlebih dahulu normal contribution-nya atau iuran normalnya. Nah, untuk mencari iuran normal, kita bisa menggunakan rumus yang ini, di mana nilai komutasinya DR per DX dikalikan dengan benefitnya, di mana benefitnya itu pada kolom BR ini yaitu diambil dari sini 12 alfa, karena dari alfa dikali R kurang E dikali 1 ditambah S kenaikan upahnya dikali UPX per R kurang A dikali anuitasnya. Karena di sini kita menggunakan upah awal per tahun, jadi kita tidak perlu lagi mengalikan 12, sehingga untuk BR ini kita akan mengalihkan yang ini tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk UPX di sini yang kita gunakan itu sama dengan UPE. Mengapa? Karena diasumsikan bahwa tidak ada kenaikan upah dari awal masuk sampai usia perhitungan, sehingga UPX di sini sama dengan UPE.
Nah, kita dapat untuk NC-nya itu sebesar misalkan Provinsi Aceh sebesar 3.599.132 rupiah. Kemudian karena kita sudah mendapatkan normal contribution-nya atau iuran normalnya, maka kita bisa mendapatkan AL-nya dengan cara mengalihkan NC dengan X kurang A. Nah, X kurang A ini didapat dari ini 25 dikurang 21. Selanjutnya, dikalikan dengan NC, maka didapatkan AL-nya misal Provinsi Aceh itu 14.396.527. Karena kita sudah mendapatkan AL-nya, maka kita bisa mendapatkan PSL atau past service liability-nya dengan cara karena PSL tadi itu sama dengan AL, maka kita tulis saja langsung nilai PSL-nya sama dengan AL-nya, yaitu 14.396.527 rupiah. Nah, kemudian kita mencari SC-nya atau suplemen contribution-nya. Sebelumnya, kita harus mencari terlebih dahulu anuitas dari pembayaran tersebut, di mana anuitas pembayarannya dari usia perhitungan 25 sampai usia pensiun dini. Usia pensiun. Jadi, N-nya itu sama dengan R dikurang X. Nah, kita dapatkan untuk NEX-nya ini, kita bisa menggunakan nilai komutasi, di mana rumusnya itu NR per NX. Kemudian untuk anuitas kita dapatkan begitu juga anuitas yang kita gunakan itu sebesar 15,63. Nah, sehingga karena seperti yang ada pada rumus di sini, kita dapatkan SC di sini dengan cara membagikan PSL dengan anuitas yang ada, yaitu misalnya untuk Aceh 920 PSL dibagi dengan anuitasnya, yaitu misalnya Provinsi Aceh 14.396.527 dibagi dengan 15,63, didapat SC-nya 920.986 rupiah. Nah, begitu pula untuk kelompok usia yang lain, kita dapatkan untuk usia 26, 27, hingga 30. Nah, mungkin itu saja untuk metode ABC. Selanjutnya masuk ke metode EAN. Di sini metode EAN atau entry age normal dengan rumus yang bisa kita gunakan sebenarnya hampir sama dengan metode ABC, di mana terlebih dahulu kita akan mencari nilai iuran normal dan kewajiban aktuarianya agar kita bisa mendapatkan nilai PSL dan SC-nya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah sama. Kita cari nilai komutasi dari DR per NE kurang NR untuk mencari NC-nya. Kemudian untuk benefit atau BR dari NC itu kita bisa kalikan dari sini alfa dikali masa kerja dikali UPE dikali kenaikan upahnya dikali
dengan anuitas. Nah, didapat untuk benefit dari NC-nya itu, misalnya Provinsi Aceh sebesar 456.115.661 rupiah. Nah, untuk NC-nya ini kita bisa dapatkan dengan mengalihkan nilai komutasi yang dikalikan dengan BRNC-nya, yaitu DR per NE kurang NR dikalikan dengan BRNC-nya. Jadi nilai NC dari Provinsi Aceh, misalnya dari Provinsi Aceh itu sebesar 5.886.259 rupiah. Nah, kemudian kita lanjut ke AL-nya atau kewajiban aktuarianya. Kalau kewajiban aktuarianya tadi metode ABC, bisa kita langsung gunakan dari iuran normal, kemudian dikalikan dengan X kurang A. Berbeda dengan metode EAN. Metode EAN ini kita cari terlebih dahulu benefit dari AL-nya. Nah, di mana dengan benefit dari AL-nya ini kita bisa gunakan dengan cara nilai komutasi DR per DX dikalikan dengan masa kerja dikali dengan upah pada saat perhitungan dikalikan dengan kenaikan upahnya, kemudian dikalikan dengan anuitasnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasannya untuk upah pada saat perhitungan itu diasumsikan sama dengan PE karena tidak ada kenaikan upah dari awal masuk bekerja sampai usia perhitungan. Nah, kemudian kita dapatkan benefit dari AL-nya. Misalnya dari Provinsi Aceh itu 107.973.949 rupiah. Kemudian karena kita sudah mendapatkan benefit dari AL-nya, maka seperti yang dilihat di rumus ini kita kurangkan dengan NC awal masuk bekerja yang dikalikan dengan nilai komutasi NA kurang NR per DA. Maka kita dapat kewajiban aktuarianya itu misalnya Aceh sebesar 13.851.913 rupiah. Nah, sama dengan metode yang tadi, metode ABC, PSL-nya itu juga sama dengan total AL-nya. Jadi langsung saja kita tulis sebesar 13.851.913. Selanjutnya kita mencari nilai anuitas dari saat perhitungan sampai usia pensiun dini, yaitu misalnya karena X sama dengan 25, maka N-nya itu sama dengan 51 kurang 25 sama dengan 26. Jadi sehingga kita dapat untuk anuitas bulanannya itu sebesar 15,63. Sehingga SC-nya itu kita bisa bagikan nilai PSL dengan nilai anuitas yang ini. Sehingga dapat untuk SC metode EAN ini didapat misalnya Provinsi Aceh sebesar 886.146 rupiah. Nah, begitu selanjutnya sampai usia ke-30. Mungkin itu saja cara menghitung PSL dan SC menggunakan metode ABC dan EAN. Halo, perkenalkan nama saya Richmond dengan NIM H081201.039 dari kelompok 3 Teori Dana Pensiun. Sekarang saya akan memaparkan mengenai gain or loss
pada nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang pertama itu diketahui saldo dana pensiun FT-1 sama dengan 0, yang ini. Dan tidak ada karyawan meninggal sampai dengan awal tahun 2023. Di mana jika tingkat investasi yang diharapkan sebesar 10% dan kenaikan upah 5%. Yang ditanyakan itu nilai harapan UAL di akhir tahun dengan metode entry age normal. Jadi pertama-tama itu kita mengetahui rumus dari ekspektasi dari IRT. Kemudian setelah kita mengetahui rumusnya, tinggal kita masukkan nilainya, yang mana ini ditambah dengan ini dikurang dengan ekspektasi TBT, kemudian I/2. Jadi hasilnya yang ini, kemudian ekspektasi FT-nya, dan yang paling terakhir untuk mencari ekspektasi dari UAL pada tahun 2023, yang ini dikurang TALT, yang ini dikurang dengan ekspektasi F 2023. Terus yang kedua, dengan informasi yang sama, kita disuruh tentukan besarnya total gain or loss dengan realitas setnya itu kelompok 3, jadi nomornya 3 orang yang meninggal berusia 25 tahun. Terus ada Z+1, jadi yang meninggal dunia ada, mengundurkan diri ada 4, dan yang meninggal dunia ada 3. Yang ditanyakan itu hasil investasi aktual sebesar 8% THLT aktuarial. Yang dimana untuk mencari nilai THLT-nya dapat dikatakan dapat dilakukan dengan mengurangi nilai aktual UAL 2023 dengan nilai harapan UAL 2023. Karena nilai harapan UAL 2023 sudah diketahui, maka dapat dilakukan perhitungan total gain or loss 2023 dengan hasil berikut. Jadi diperoleh total gain 2023 sebesar 73.910.215.559. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai partial gain loss. Baik, untuk penghitungan partial gain loss itu ada beberapa tahap atau ada beberapa jenis. Yang pertama kita akan menghitung gain or loss dari salary-nya atau kenaikan upah. Kemudian yang kedua itu kita akan menghitung gain loss dari hasil investasi. Kemudian yang ketiga itu kita akan menghitung gain loss dari mortalita. Yang keempat itu gain loss dari pengunduran diri, dan yang terakhir itu yaitu gain loss dari faktor-faktor lain selain daripada 4 tadi. Nah, adapun cara untuk penghitungannya, karena diketahui di soal bahwasanya kenaikan upah sebesar S untuk 5% dan S aksennya itu 10%. Kemudian ekspektasi atau nilai harapan dari kewajiban aktuarial tahun 2023 itu sebesar 811.939.781.022 rupiah. Nah, inilah nilai harapan dari TAL 2023. Nah, sehingga untuk menghitung gain loss dari kenaikan upah itu dengan cara kita bisa menggunakan persamaan nilai harapan AL 2023 kemudian dikalikan S dikurang S aksen per 1 ditambah S. Maka kita dapatkan untuk gain loss dari gain or loss dari kenaikan upah yaitu minus 38.663.799.096 rupiah. Atau kita bisa katakan bahwa untuk
kenaikan upah itu hasilnya loss. Kemudian yang kedua, untuk penghitungan gain loss dari hasil investasi, kita mengetahui atau sudah mengetahui bahwasanya nilai aktual dari investasi 2023 itu sebesar 77.588.370.913 rupiah. Kemudian nilai harapan dari eh, hasil investasi 2023 itu sebesar 8.379.370.950 rupiah. Nah, untuk menghitung nilai gain 2023 dari hasil investasi itu kita bisa lakukan dengan cara nilai aktual dari hasil investasi, kemudian dikurang dengan nilai harapan. Maka kita dapatkan untuk gain or loss dari hasil investasi itu sebesar 69.208.959.963 rupiah, atau bisa kita katakan bahwa kita mendapatkan gain atau keuntungan dari hasil investasi. Kemudian yang ketiga itu mencari gain or loss dari mortalita. Nah, di mana persamaan yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Kemudian yang diketahui bahwasanya nilai aktual dari kewajiban aktuaria 2023 itu sebesar 969.854.636.410. Kemudian nilai harapan dari kewajiban aktuaria 2023 itu sebesar 811.939.781.022 rupiah. Kemudian kita diasumsikan tadi di awal bahwasanya orang yang atau peserta yang meninggal itu sebanyak 3 orang. Kemudian jumlah peserta dari awal itu sebesar 204. Kemudian untuk QXD-nya itu kita asumsikan sebesar 2%. Kemudian aktual dari benefit kematian itu sebesar untuk 2023 itu sebesar mohon maaf di sini sebenarnya 30 juta. 30 juta. Maka kita dapatkan untuk ekspektasi TB, kemudian ekspektasi TB-nya itu kita dapatkan dari 100% dikali nilai harapan kewajiban aktuaria 2023, maka kita dapatkan 811.000 atau sama dengan THL 2023. Maka untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan persamaan tadi, dan kita akan mendapatkan gain or loss dari mortalita 2023, dan ternyata hasilnya 11.074.271.275 rupiah. Artinya kita mendapatkan keuntungan dari mortalita sebesar 11 miliar tadi. Selanjutnya kita akan menghitung gain or loss dari pengunduran diri, di mana kita akan menggunakan persamaan yang ini, yaitu aktual TALT kemudian dikalikan W per N dikurang QX dikurang aktual benefit dikurang QXW dikali nilai harapan benefit. Nah, sehingga hal yang diketahui bahwasanya nilai aktual THL 2023 itu 969.854.969 miliar. Kemudian nilai harapan dari kewajiban aktuarianya itu 811.939.781.022 rupiah. Kemudian kita asumsikan tadi di awal bahwasanya orang yang mengundurkan diri itu sebanyak 4 orang, dan peserta saat awal bekerja itu totalnya 204 orang. Kemudian untuk aktual benefit itu tidak diberikan benefit atau sama dengan 0. Kemudian nilai harapan dari TBW kita bisa cari dengan 100% dari nilai kewajiban aktuarianya. Kemudian kita asumsikan untuk QXW-nya sebesar 1%. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini kita akan mendapatkan gain or loss dari withdrawal atau pengunduran diri sebesar 8.309.565.385 rupiah, atau kita bisa dikatakan mendapatkan keuntungan atau gain dari pengunduran diri.
Kemudian untuk faktor terakhir yaitu others, yang lain-lain selain daripada faktor tadi, keempat faktor tadi dan totalnya. Maka kita akan menggunakan persamaan yang ini atau others G 2023 itu sebesar sama dengan total gain 2023 kemudian eh, dikurangi benefit dari mohon maaf, dikurangi dari gain or loss dari kenaikan upah, kemudian dikurangi juga dengan hasil investasi, kemudian dikurangi dengan mortalita dan dikurangi dengan pengunduran diri. Maka kita dapatkan, karena kita sudah mengetahui kelima variabel tadi, maka kita bisa mendapatkan untuk others-nya atau hasil gain or loss dari others itu sebesar 23.981.178.231. Nah, artinya kita mendapatkan keuntungan untuk faktor-faktor lain atau faktor others-nya itu sebesar yaitu untung. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk mengenai partial gain or loss. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami untuk tugas besar teori dana pensiun. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.